Saudara-saudaraku, di sini kita lihat semua harus mengambil bagian. Ada kehidupan Musa yang tangannya harus ditopang. Ada yang menopang Musa, yaitu Harun dan Hur. Dan ada juga yang kerja di lapangan. Itulah Joshua dengan rombongannya. Jadi yang baik itu, saudaraku, jangan ada jadi penonton. Semua kita harus ikut gerak dalam rohani. Ini saudaraku, jangan jadi penonton. Jemaat siapapun jangan jadi penonton, harus ada di dalam ini. Ya, kalau kita pendukung, kalau kita di lapangan, ya, semua harus baik-baik dalam posisinya. Musa baik dalam posisinya, pendukung Musa baik dalam posisinya. Joshua sebagai pemimpin yang orang banyak ini posisinya harus siap-siap, dan di sana semua apa itu yang perang-perang laskar semua harus siap, tidak ada yang diam-diam. Ini kita di akhir zaman ini, haleluya. Apa yang dapat, kenapa? Jangan nanti orang lain dapat berkatnya banyak, kita nggak ada. Karena apa? Tuhan memberkati sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Allah Sang Pencipta, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di sini, baik juga saudara-saudara yang tersambung melalui media sosial yang kita pakai ini. Doa saya, Tuhan memberkati kita semuanya, dan berkat yang ganda di sini terberkati sampai kepada rohani dalam kekekalan juga terberkati bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini berkat biar menjadi milik kita. Dan kalau kita boleh berkat dua kali ganda di sini diberkati, di kehidupan yang kekal juga di luar dunia ini kita juga terberkati. Itu sangat indah. Untuk itu semua kita harus melalui syarat-syarat yang Tuhan tentukan. Inilah ya syarat-syarat yang Tuhan tentukan bagi kita. Alkitab kita ini dalam dua macam perjanjian. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Saudara-saudaraku, bukan karena mau pendeta, bukan karena sekolah Alkitab, tapi semua yang rindu berkat di bumi dan berkat di surga, kita harus banyak firman Tuhan. Sehingga kita harus sampai bisa tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Apa cara dia mengatur? Tidak mungkin dia datang lagi seperti mengendalikan, ya apa yang dikendalikan, pokoknya kuda kiri kanan, lurus kiri kanan, enggak begitu. Tapi Tuhan sudah tinggalkan bagi kita perjanjian lama, perjanjian baru. Itulah yang mengatur kita, saudara-saudaraku, sehingga biarpun bagaimana kita harus kaya firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan limpah di dalam kita semuanya. Jadi tidak hanya cukup, tapi limpah, saudara-saudaraku. Kita juga kalau boleh berkatnya jangan hanya cukup-cukup saja. Tapi kalau boleh biar Tuhan berkati dengan
limpah. Itu yang bagus, saudaraku ya. Jadi firman Tuhan juga dalam kita jangan hanya cukup-cukup, tapi limpah. Mau pendeta, mau tidak pendeta, yang penting supaya dapat berkat 2 kali ganda. Karena saya lihat begini, kalau kita berdoa kepada Tuhan, nanti seringkali yang kita doakan itu hanya dalam pemikiran kita. Tapi kalau limpah firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita renungkan hidup kita, rasanya kita bisa mendekati Tuhan. Tapi kalau hanya kita yang request, mengadakan permohonan apa semua, ya hanya sebatas kita. Tapi kalau limpah firman Tuhan, sepertinya kita dibuka. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu begitu indah. Ini makanya kita mau tidak mau harus limpah firman Tuhan. Sebab kalau tidak nanti kita ini tidak bagus, saudaraku, hubungannya. Sama dengan begini, suami istri. Kalau hanya sepihak, hanya pikirannya, harus itu maunya. Ya, tapi kalau sudah ada perjanjian, jadi semua sesuai dengan perjanjian, enak, saudaraku. Makanya berjalankah 2 orang bersama-sama sebelum mereka berjanji. Jadi kita harus banyak perjanjian, baru perjanjian lama itu adalah firman Tuhan, supaya kita limpah nanti boleh bersekutu dengan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, saya kalau hanya dengan pemikiran saya rasanya sempit sekali, nggak bisa berdoa dengan bersekutu dengan Tuhan. Jadi di mana kita sudah banyak tahu firman, di mana yang belum, Tuhan tolong saya. Itu nanti hubungan kita dengan Tuhan semakin indah. Kalau hanya keinginan kita, request-requestnya kita, berantem itu. Suami istri aja kalau hanya sepihak, maunya sendiri. Itu bahasa Batak itu namanya, bukan rohani. Tapi iya, ini bahasa rohana ini udah sampai di mana-mana di seluruh Indonesia tahu sendiri. Mereka nggak tahu dari mana itu bahasa itu. Padahal itu udah dari bahasa kita itu, bahasa Batak itu, ya. Jadi karena orang enak ngomongnya rohani, jadi terkenal itu. Biarpun bukan orang Batak udah tahu dia, bukan rohani tapi rohana. Itu kalau kita nggak tahu firman, ya nanti doa kita hanya rohana. Mau-maunya aku saja. Tapi dengan adanya firman Tuhan, kita sudah mengerti maunya Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan indah. Dan kalau kita sudah memperhatikan firman, Tuhan sangat memberkati kita. Jadi itu juga yang kita akan perhatikan dalam Keluaran pasal yang ke-17. Tuhan sangat memberkati kita. Ya, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Biar kita semua jadi pemenang dalam hidup ini, bukan pecundang, harus jadi pemenang. Pahlawan-pahlawan di dalam Tuhan. Mau perempuan, mau laki-laki harus jadi pahlawan dalam Tuhan. Kita mau baca ini ya, bergantian. Saya akan baca ayat genap, saudara-saudara semuanya menyambung dengan ayat 9 yang ganjil. Nanti 16 kita bersama-sama. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek.
Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan berkenan dengan mantap darah. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dan dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Bersama kita, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang dalam Amalek turun-temurun. Saudara-saudaraku, inilah cara kita mengalami kemenangan dengan perkataan dalam ayat 15. Ada seorang yang baca, tolong. Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Iya, Tuhanlah panji-panjiku. Kalau nama dari Jehovah itu namanya Jehovah Nisi. Tadi malam ini kita sudah bahas juga. Saudara-saudaraku, biar kita semua menjadi pemenang. Pertama, pergumulan kita tidak menghalangi kita maju dalam Tuhan. Dan yang kedua, kemenangan kita harus sampai bisa kita masuk dalam kehendak Tuhan, supaya kita boleh bersekutu dengan Dia sampai selama-lamanya, dan perjalanan kita mengalami kemenangan itu kemenangan dalam semua, dan termasuk apalagi yang terutama adalah kemenangan perjalanan kita sampai kita nanti bertemu dengan Tuhan pada hari kedatangannya. Karena pada saat itu nanti ada sebagian ya yang akan mengalami kesusahan, tapi kita akan mengalami sukacita. Nah, itulah kita sudah sering dengar membaca dalam kitab Amos pasal 5. Kita juga mau baca dulu itu, jadi supaya kita benar-benar mengalami kemenangan sampai pada hari kedatangan Tuhan. Itu kemenangan kita, saudaraku. Jadi kemenangan kita tidak hanya sedikit, tidak hanya sementara, tapi sampai Tuhan datang. Amos pasal yang kelima, kita sudah sering membaca itu. Ada yang mau baca boleh tolong. Hari Tuhan 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular mengagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Iya. Ini kalau hidup kita kalah, hari kedatangan Tuhan itu tidak berguna bagi kita. Justru
kalau kita tidak jadi pemenang, pemenang itu ia terlebih dalam kerohanian yang terus berjalan seperti sekolah, sudah sampai dapat titel lah, kira-kira gitu. Jadi nggak asal sekolah. Nah, ada namanya nanti ya titelnya juga S1, tapi otaknya kosong. Jangan, saudaraku, ya. Jadi ini harus benar-benar kita mengerti firman dan kemenangan kita hidup menjadi pelaku firman. Nanti kita akan mengalami kedatangan Tuhan itu adalah berkat bagi kita. Sehingga kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh ya berkata seperti di dalam Wahyu pasal 22 sebagai yang terakhir, datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau belum siap kerohaniannya, tidak bisa berkata datanglah Tuhan Yesus. Ya, mungkin kita yang sudah sekolah-sekolah ini ya, sedikitnya kan semua udah sekolah. Saya juga biar sekolahnya nggak tinggi banget ya, tapi sekolah juga. Kalau kita belum siap ujian, Pak Guru bilang, kita mau ujian. Jangan dulu Pak. Kenapa? Saya belum belajar, saya belum siap. Tapi kalau kita sudah siap, sekarang aja Pak. Nah, biar cepat selesai katanya kan. Jadi kita sudah harus tahu firman dan harus semakin hidup dalam firman itu dikehendaki Tuhan. Supaya kemenangan kita bukan kemenangan yang sedikit, tapi mulai dari kita ikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Jadi kita harus ada perkembangan-perkembangan. Dalam 2 Petrus 1 itu mulai ayat berapa? Ada mulai 5 kalau saya tidak salah itu. Jadi tambahkanlah kepada imanmu apa? Kebajikan tambahkanlah juga. Iya, terus baru iya kasih kepada saudara-saudara dan semua orang. Kalau itu ada padamu, kamu tidak akan kalah lagi, tidak akan tersandung, tidak akan terjerembab, kamu tidak akan jatuh, tapi sampai kepada kedatangan Tuhan dan masuk dalam keselamatan jiwa yang benar. Kan begitu. Kita baca dulu deh. 2 Petrus 1 yang 10 aja mulai. 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tidak tersandung, tidak kalah, tidak jatuh terus. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kerajaan yang kekal itu mulai pertemuan dengan Yesus, Raja segala raja. Kita terangkat, itu kemenangan. Kan sering sekali ada pengangkatan, ya kan? Kalau kita udah siap, ya kita tinggal senang aja, datanglah Tuhan, gitu. Kerajaan 1000 tahun, ya kita masuk dalam Yerusalem baru. Kalau kita sudah siap, senang sudah. Makanya saya selalu katakan sama istri, kalau mau jalan kemana, siapin dulu malam ini. Besok kan sudah tenang, mau tidur terlambat pun nggak apa-apa. Tapi kalau belum siap-siap apa-apa, pas sudah mepet lagi waktu, sana sini, bisa terjerembab, nanti bingung sendiri, jatuh. Jadi siap-siap dulu. Makanya di buku latihan sekolah dulu, exercise itu apa? What you can do today? Apa itu katanya? Siapa yang bisa lanjut? Apa yang dapat kau kerjakan hari ini? Jangan tunggu, don't wait tomorrow.
what you can do today. Apalagi dia bilang, kerjakanlah itu, gitu lah kira-kira kan. Jadi kita harus siap-siap, saudaraku. Ada waktu dalam sudah siap, tenang, santai, tinggal lihat-lihat, Tuhan, mana sudah datanglah Engkau. Harus begitu, saudaraku. Makanya kalau 5 anak darah yang bodoh itu belum siap, walaupun mereka sama-sama tertidur, tapi nanti pas dia datang mempelai, mana pelitaku, mana minyakku, nggak ada. Dia lihat yang sudah siap itu, santai aja dia, tenang-tenang dia, mukanya bersinar karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Ya, habis itu ya dia ngomong yang belum itu, tolonglah bagi minyaknya. Ini nggak bisa, ini hanya masing-masing ini sesuai dengan perbuatannya. Makanya kita kerjakan sebelumnya. Haleluya. Miliki sifat yang begitu. Kalau besok mau berangkat malam ini sudah selesai semuanya. Nggak usah besok-besok gerutuk. Nanti bisa marah-marah. Bisa sedeng itu pikiran. Ketinggalan lagi nanti. Banyak yang apa. Gitu. Saya senangnya begitu ya. Jadi kalau besok mau berangkat sebenarnya kopernya sudah siap. Semuanya sudah dipikiri. Jadi kalau waktu banyak itu kan tenang, santai. Tapi sekarang yang penting kita kepada hal yang rohani. Haleluya. Tapi dari yang kecil dulu atau mulai dari yang jasmani dulu biasakan supaya bagus. Yang terpenting yaitu dalam hal yang rohani. Bukan rohana lagi. Tapi sudah rohani. Haleluya. Tinggal gini, karena sudah siap, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Waktu Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kalau belum ada firman, belum ada persiapan, apa yang mau senangnya? Gerutuk-gerutuk semuanya. Ya, hati tidak tenang, bisa marah-marah, bisa bisa ya nabrak sana nabrak sini, iya bisa begitu saudara-saudara. Makanya kita harus kerjakan sebaiknya apa yang dapat kita kerjakan hari ini, jangan tunggu sampai besok ya. Itu yang baik ya, apalagi yang sekolah itu saya harus dipraktek. Makanya dulu kalau buku kami, buku tulis itu selalu ada itu. Siapa yang masih pernah ingat buku yang begitu? Nah, masih ada. Biasanya orang dulu. Kalau orang zaman sini sudah enggak. Jadi dulu katanya zaman apa ya? Sekarang milenial, tapi sekarang bukan milenial lagi katanya. Ya udah zaman high-tech lagi sekarang. Itulah. Haleluya. Saudara-saudaraku, di sini kita lihat semua harus mengambil bagian. Ada kehidupan Musa yang tangannya harus ditopang. Ada yang menopang Musa, yaitu Harun dan Hur. Dan ada juga yang kerja di lapangan. Itulah Joshua dengan rombongannya. Jadi yang baik itu saudaraku, jangan ada jadi penonton. Semua kita harus ikut gerak dalam rohani. Ini saudaraku. Jangan jadi penonton. Jemaat siapapun jangan jadi penonton. Harus ada di dalam ini. Ya kalau kita pendukung. Kalau kita di lapangan. Ya, semua harus baik-baik dalam posisinya. Musa baik dalam posisinya, pendukung Musa baik dalam posisinya. Joshua sebagai pemimpin yang orang banyak ini posisinya harus siap-siap. Dan di sana semua apa itu yang perang-perang laskar semua harus siap.
Tidak ada yang diam-diam. Ini kita di akhir zaman ini. Haleluya. Apa yang dapat? Kenapa? Jangan nanti orang lain dapat berkatnya banyak, kita nggak ada. Karena apa? Tuhan memberkati sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. 1 Korintus 5 ayat berapa ya? 13. Aku ingatnya begitu. Ayo. Nanti kalau salah ya paling dekat-dekatnya. Ya. Ayat 13. Oh ya. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. 2 Korintus 5. Tadi 1 Korintus 5 ya. 2 Korintus 5. Ya. Ayat 13. Ya. Ya, firman Tuhan. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Ulangi, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ayat 10 dulu. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Iya. Jadi kalau berkatnya penonton nggak dapat bagian dia, malah dia harus bayar terus. Karena kalau mau nonton bola, bayar apa enggak? Bayar dong. Tapi kalau kita nanti Tuhan yang bayar kita. Kalau kita sudah pemain, ya pemain itu dibayar apa enggak? Bayar dong. Makanya jangan kita ini tukang diam-diam. Boleh juga semaunya kita, mau tidur, tidur lagi, sebentar, tidur lagi, ngantuk lagi, tidur lagi. Tapi berkatnya tidur. Itu golongan apa? Semut. Di situ dia belajar terus sama semut. Tapi kita belajar sama Tuhan Yesus. Iya, meningkat. Kalau belajar sama semut, ya enggak maju-maju lah. Ya. Makanya ya begitulah ya. Jadi semua akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Makanya kita aktif semuanya. Apa yang dapat kita lakukan, lakukan sebaik mungkin. Nah, makanya saya kalau lihat cerita-cerita apa itu, ya lucu juga saya rasa. Kadang saya ketawa sendiri. Nah, jadi ada orang pura-pura buta dibikin di situ, ya, atau uangnya lah, ada yang langsung ambil, ada apa gitu kan. Nah, pas nanti udah di apa, di ujian apa itu nggak usah diuji, kamu nggak bisa, kamu bisa. Lah dari mana? Kapan kita ujian? Nggak tahu, ujiannya di situ juga. Makanya harus yang benar, kerjakan. Kalau dia minta-minta, jangan ambil duitnya. Tapi kalau mau ditambah lagi, malah itu yang jadi pegawai nanti. Tesnya di situ. Jadi semuanya kita ini harus peka. Ya. Contohnya seandainya di sini kotor, siapa yang duluan nyapu kira-kira nanti? Haleluya. Kalau ada di situ yang apa, macam-macam kurang benar, ada yang mau berani dia membenarkan, wah itu sudah maju itu. Nanti dalam Tuhan berkatnya tambah besar itu. Haleluya. Itu diakui oleh Tuhan. Semua jangan diam, masa bodoh. Ya, kita sudah harus semakin dewasa. Makanya kita lihat di sini, semua harus pemain. Musa mengangkat tangannya, Hur adalah mendukung tangan itu, dan Yosua bersama dengan orang banyak itu berperang. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi apapun yang dapat kita kerjakan, apalagi kalau Tuhan kasih karunia, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Itu dalam pelayan-pelayan itu aku sisipkan itu. Kolose berapa itu?
3 ayat. Ya, ayo. Kolose 3 ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Jadi apa yang kita perbuat itu untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang memberkati. Haleluya. Kita sesama manusia boleh saling dukung, saling membantu sebisanya kita. Tapi yang benar-benar memberkati kita adalah Tuhan. Sampai kata Tuhan, yang bisa dengan air secangkir saja tidak hilang upahnya kalau itu kita lakukan karena Tuhan. Haleluya. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, itu diberkati Tuhan. Ya. Apa yang kamu buat kepada saudaraku yang kecil ini, itu kata Tuhan adalah berbuat kepadanya. Ya, itu saudara-saudaraku. Jadi kita belajarlah, ya, ambil bagian dalam Tuhan, karena semua akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Jadi sekarang peperangan kita yang untuk kepada kemenangan itu adalah Israel berperang, atau lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel. Jadi peperangan ini, walaupun ini permulaan, karena ini nanti orang Israel akan berjalan sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Tapi di dalam permulaan Israel berperang dengan Amalek. Apakah Amalek? Dari manakah Amalek? Tadi malam pertanyaan, apakah Filistin? Filistin itu juga ada nanti seperti ini. Nanti kita baca satu waktu. Amalek dulu. Kejadian 36 ayat 12. Kejadian 36 ayat 12. Timna adalah gundik Elifaz, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifaz. Itulah cucu-cucu ada istri Esau. Ya, jadi kita lihat di situ, itu dari keturunan dari Esau dan anaknya, gundiknya lagi, dan sampai kepada cucunya, itulah Amalek. Nah, baca dulu sekali lagi yang jelas biar semua kami dengar. Timna adalah gundik Elifaz, anak Esau. Esau, ya. Ia melahirkan Amalek bagi Elifaz. Itulah cucu-cucu ada istri Esau. Ya, jadi Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Biasanya di dalam Alkitab keturunan itu sangat diperhatikan. Sampai dosa-dosa itu, dosa ayah kepada anak, ini di perjanjian lama ya, beda, perjanjian baru beda. Jadi mulai dari keturunan ketiga, keempat, keturunan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, jadi itulah Amalek ini, keturunan Esau yang mengutamakan duniawi, yang mengutamakan sepiring, siapa ingat? Kacang merah. Nah, ini saudaraku, rohani kita harus mengutamakan Tuhan. Amin. Ibadah kepada Tuhan, kebenaran dalam firman Tuhan. Harus berani kita semakin meningkat melakukan itu. Haleluya. Semuanya bisa pada tempatnya. Kalau saya perhatikan seandainya seperti anak-anak muda yang
di Babil, sebenarnya bisa itu nanti jadi bahan apa cercaan sesama yang muda-muda, kan mereka masih muda itu. Siapa itu? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, masa nggak mau makan dari hidangan raja, atau dibilang bodoh lah, sudah makanan enak-enak, nggak mau. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sudah mengadakan ketetapan. Ketetapan itu termasuk perjanjian bahwa mereka tidak mau mencemarkan diri dengan makanan dari meja raja. Mereka mengambil kesimpulan harus hidup sesuai firman Tuhan. Tuh, kalau anak-anak muda bisa begini, jangan ikut-ikutan duniawi. Kalau ikut-ikutan duniawi, segala macam lah. Nanti tidak bisa fokus belajar kuliah, bisa begitu. Apalagi, sekarang ini godaannya bersenang-senang di kafe. Kalau udah mulai di kafe, apa yang ada? Miras. Apalagi yang ada? Ya, cimeng, narkoba. Itu. Jadi anak-anak muda, jauhkanlah dirimu dari itu. Haleluya. Yang muda-muda, haleluya. Amin ya. Nah, harus kita mengasihi Tuhan. Tuh anak muda yang bisa sampai menggemparkan. Nah, sekarang bukan menggemparkan, apa yang bilang? Viral. Kita ini harus viral. Nah, jemaat Maranatha ada anak mudanya tidak mau. Nah, apa itu? Narkoba, miras, nggak mau yang lain-lain. Kita harus jadi saksinya Tuhan, ya. Ya, dan harus teguh, harus kuat. Daniel, Sadrak, Abednego, mereka adalah orang-orang yang kuat sampai dipaksa kepada kematian, mereka tetap di dalam Tuhan. Kalau Daniel dipaksa mau mati dengan cara bagaimana? Dimasukkan di lubang singa. Sadrak, Mesak, Abednego bakar dengan api yang dipanaskan 7 kali lipat. Mereka gentar apa tidak? Iya, tetap teguh dalam Tuhan. Haleluya. Kalau ini saya yakin nanti muda-mudi ini, diberkati Tuhan ini luar biasa. Jadi pemimpin-pemimpin ini nanti ini bisa, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang bisa nutup. Yakinlah. Kalau saya disuruh presiden nggak bisa lagi, nggak ada yang milih. Iya, lagian umur seperti ini nanti kan sudah ada peraturan, nggak boleh di atas 70 tahun. Bisa saudara ya. Tapi yang muda-muda ini ada harapan ini, tidak ada yang mustahil. Dan kalau dia dengan begitu nanti mengasihi Tuhan, luar biasa, mudah sekali. Ya, sampai raja tadi yang kesaksian Pak Ampa itu, Raja Darius, itu dikoncangkan dengan kesaksian dari Sadrak, Mesak, Abednego. Sampai mereka berkata, sudah kembali semua orang Israel, bangunlah rumah Tuhan itu. Karena mereka, khususnya raja mana? Kores. Kita baca tempo hari dalam Yesaya berapa itu? Itu karena anak muda itu. Yang muda baca. 45, Tuhan memakai Kores sebagai Iya. alatnya. Iya. Inilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, ini Raja Kores ini disuruh buka sejarah semua. Buku keadaan dari mulai Babil. Nah, jadi terdapatlah nama-nama apa ini, karena anak-anak muda ini ada memimpin sampai 100
bagianlah contohnya di bagian dunia ini. Jadi kesaksian dari pemuda-pemuda itu, itulah yang menggoncangkan hati Kores sehingga dia dipakai Tuhan menjadi alatnya. Jadi anak-anak muda ini biar Tuhan pakai. Ada yang yakin dipakai Tuhan ini? Diberkati Tuhan? Anak muda tunjuk tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Ini, tapi tetapkan hatimu mengasihi Tuhan. Iya. Mau pintar? Baca Amsal 1 ayat 7. Nggak ada, nggak usah jauh-jauh. Iya. Ya. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya. Jadi dengan takut akan Tuhan, Tuhan memberikan semangat bagi kita. Jadi belajar itu senang, mengerti, karena ada dukungan pertolongan dari Tuhan. Ikut maju berperang melawan Amalek. Apa itu Amalek? Yang mengutamakan keinginan daging. Haleluya. Jadi kita jangan dikuasai keinginan daging. Khususnya sekarang yaitu miras, narkoba, ya ganja, yang macam-macam lah kesenangan daging, pergaulan bebas. Itu Amalek-Amalek. Tapi itu bukan cuma anak muda, semua itulah serangannya. Ya bapak-bapak juga, ibu-ibu juga. Makanya ada pelakor. Ada macam-macam lagi. Ini saudaraku. Nah, itu bukan anak muda lagi itu, yang begitu tuh. Nah, yang sudah suami istri semuanya bisa. Tapi kalau kita tetap lebih mengutamakan Tuhan. Berperang sampai menang, dan Amalek itu katanya harus sampai dimusnahkan. Tadi di ayat berapa kita baca itu? Ya. 12 ya? 14. Coba baca. 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Nah, itu artinya kalau kita sudah berjuang, itu sama dengan dalam Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8 ini tidak boleh ada tinggal keinginan daging. Itu sebabnya dikatakan matikanlah. Ya, matikanlah. Nah, siapa yang membaca Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-6. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Terus. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Satu lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Iya, kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Tuhan. Lewat melawan keinginan daging. Keinginan daging itu sudah nyata. Apa itu? Nah, Galatia pasal 5 mulai ayat 17. Nah, itu. Jadi bergumullah kita ini ya. Jadi Tuhan menginginkan sampai Tuhan tidak lihat lagi. Termasuk di situ, ya udah baca dulu dah. Galatia 5:17. Galatia 5 ayat mulai ayat 17. 19. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, Iya, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. iya. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, 1, pencemaran, 2, hawa nafsu, 3, penyembahan berhala, 4, sihir, 5, perseteruan, 6, perselisihan, 7, iri hati, 8, amarah, 9, kepentingan diri sendiri, 10, percideraan, 11, roh pemecah, 12, kedengkian, 13, kemabukan, 14, pesta pora, 15. dan sebagainya. Ya, itu nanti kalau sudah buah-buah roh itu ditambah lagi sehingga semuanya 18. Hah? Oh ya udah lagi lah. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah Langsung 23 lah. 23. Jikalau lemah lembutan, ayat 24. Ya 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, jadi semuanya nanti perbuatan daging itu ada 18. Itu dari 3 pekerjaan dari Tritunggalnya setan. Jadi 6. Itulah perbuatan daging. Masuk semuanya nanti kalah masuk di antikris. Makanya kalau itu kita matikan, kita akan menang dan kita akan hidup. Jadi Amalek itu harus sampai dituntaskan. Itulah perjuangan kita semuanya. Semua kita. Itu perjuangannya. Nah, kalau itu sudah kita selesaikan, kita menjadi pemenang. Baru kita lihat cara mereka berperang. Ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Angkat tangan itu kalau 1 Timotius 2 ayat 8 itu adalah doa dari orang-orang yang kuat, yang teguh. Ya, siapa yang mau baca boleh, tolong. Ayat yang ke-8, 1 Timotius 2. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, jadi menaikkan tangan itu dalam doa. Baca ulang. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Menadakan tangan itu
Angkat tangan apa turun tangan? Nah, ini kan menadahkan tangan. Seperti Musa yang ada di atas gunung. Jadi semua disebut laki-laki. Laki-laki itu adalah yang dihitung oleh Tuhan. Laki-laki itu adalah orang-orang yang dianggap kuat. Makanya kalau perempuan dianggap lemah, jadi Firaun bilang, "Tidak usah bunuh perempuan, biarin aja hidup. Gak peduli dia." Nah, tapi kalau laki-laki harus dibuang ke sungai Nil. Ya itu. Jadi harus dimatikan. Tapi kalau siapapun selemah-lemahnya, kalau dia selalu berdoa, pasti akan menang. Jadi kita harus berdoa ini. Jadi saling menguatkan supaya semua kita jadi pendoa-pendoa. Ini yang kurang. Kalau semua kita pendoa, senang. Semuanya bisa jadi pendoa ini. Jangan pikir, wah aku udah tua, aku lemah. Ibu tampung ulun aja bisa menjadi pendoa ini. Karena pendoa bukan lari. Kalau lomba lari yang menang, siapa yang lomba lari bisa menang ini? Yang muda-muda ini yang bisa lomba lari, haleluya. Tapi ini bukan, untung aja Tuhan nggak bilang siapa yang kuat lomba lari akan menang. Tapi kalau kita banyak berdoa, kita akan menang. Ini saudara-saudaraku. Jadi semuanya boleh. Ya, yang gemuk aja agak susah kalau lomba lari. Ya. Tapi kalau dia otaknya bisa lah. Dia cepat dulu. Oh, hitung-hitungan, apalagi ahli matematik, ya nggak apa-apa. Ya, jadi semua ada bidangnya ya. Tapi kita ini semua disebut harus kuat berdoa, menadahkan tangan berdoa kepada Tuhan. Itu jalannya kita mengalami kemenangan. Jadi apapun pergumulan kita ini, banyaklah berdoa. Jangan khawatir, jangan takut. Amalek aja bisa kalah semuanya. Amalek ini coba-coba juga menghalangi bangsa Israel supaya jangan maju ke tanah Kanaan. Tapi kalau kita banyak berdoa, semua penghalang bisa dihalau oleh Tuhan. Ya, jadi saudara-saudaraku, ada kesatuan hati. Kesatuan hati itu kerjakan masing-masing dalam bidangnya. Jangan nanti ganti posisi. Enak aja ini Harun dan Hur cuma pegangin tangan Musa, kita berperan. Jangan, masing-masing ada kedudukannya, setia dalam kedudukannya, setia dalam posisinya masing-masing. Haleluya. Sebagai apapun kita, yang penting kita bukan penonton. Kalau ada pelayanan, kita kerjakanlah seperti untuk Tuhan, dan semua akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Sehingga ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, itu bukan kekuatannya sendiri, tapi itu ditopang satu dengan Tuhan, tapi juga dengan dua orang, itu adalah Harun dan Hur. Sebagai apapun kita dalam kesatuan itu, mari kita bekerja sesuai dengan pekerjaan kita. Karena kemenangan ini adalah kemenangan bersama, bukan kemenangan pribadi. Kalau kita menang, nanti semua jemaat Maranatha ini menang. Kalau kita diberkati Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Berkatnya bukan hanya satu orang, tetapi terberkati. Jangan jadi penonton, semua aktif, dan semua akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Tuhan memberkati kita, kita semakin sehat semua, bantu-membantu, dukung-mendukung, setia di dalam panggilan dan pekerjaannya masing-masing. Tuhan berkati. Jadilah pemenang, dan ini artinya adalah Tuhanlah panji-panji kemenangan kita. Jehovah Nissi. Mari kita mau datang kepada Tuhan.